Asal-usul Kota Bandung. Kisah dari Provinsi Jawa Barat. Bandung adalah sebuah kota yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Kota ini dikenal dengan suasananya yang sejuk serta keindahannya, sehingga mendapatkan julukan Paris van Java atau Kota Paris dari Jawa. Kota Bandung juga identik dengan sebuah sungai yang bernama Citarum. Berawal dari sungai Citarum inilah, Bandung memiliki kisah asal-usulnya. Pada suatu waktu nan lampau, tersebutlah seorang sakti yang bernama Empu Wisesa. Empu Wisesa memiliki seorang putri nan jelita yang bernama Sekar. Selain seorang putri, Empu Wisesa memiliki 2 orang murid yang bernama Wira dan Jaka. Belasan tahun sebelumnya, ketika Empu Wisesa masih muda, Gunung Tangkuban Perahu meletus. Lahar Gunung Tangkuban Perahu menerjang desa-desa di sekitarnya, sehingga menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Ketika mendatangi sebuah desa yang baru saja diterjang lahar, Empu Wisesa menemukan 2 bayi yang ditinggal mati orang tuanya. Empu Wisesa kemudian merawat 2 bayi tersebut serta memberinya nama Wira dan Jaka. Sementara itu, lahar Gunung Tangkuban Perahu masih terus menyala hingga belasan tahun berikutnya. Selain merawat Wira dan Jaka dengan penuh kasih sayang, Empu Wisesa juga mengajarkan berbagai ilmu kepada keduanya. Bukan hanya ilmu bela diri, Empu Wisesa juga mengajarkan tentang kearifan hidup. Meskipun tanpa diawasi oleh Empu Wisesa, Wira tetap berlatih dengan tekun dan penuh semangat. Sedangkan Jaka, kerjanya hanya bermalas-malasan ketika tidak ada Empu Wisesa. Suatu hari, Jaka menemui Empu Wisesa. Jaka, apakah ada yang penting sehingga kau meminta berbicara 4 mata denganku? Benar, Empu. Ananda ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Dan apakah yang penting itu? Ananda ingin melamar Adinda Sekar. Semoga Empu tidak keberatan dengan permintaan Ananda ini. Baiklah. Kamu dan Sekar sudah sama-sama dewasa. Sudah saatnya menikah. Empu Wisesa pun kemudian menyampaikan lamaran Jaka kepada Sekar. Tapi ayah, aku hanya mau menikah dengan Wira. Tapi Sekar, ayah sudah menyetujui lamaran Jaka. Itu kan masalah ayah. Kenapa tidak bertanya kepadaku terlebih dahulu? Mendengar jawaban putrinya, Empu Wisesa pun pergi keluar rumah, berjalan-jalan sambil memikirkan jalan keluar. Hingga Empu Wisesa melihat dari kejauhan lahar Gunung Tangkuban Perahu yang masih menyala. Lahar itu ternyata masih memberikan ancaman bagi daerah di sekitarnya. Lahar Gunung Tangkuban Perahu yang menyala-nyala itu sepertinya memberikan jalan keluar bagi Empu Wisesa. Esok harinya, Empu Wisesa memanggil Wira dan Jaka. Nah, Wira dan Jaka, aku akan menyampaikan sesuatu dan kalian jangan membantahnya. Lihatlah lahar Gunung Tangkuban Perahu itu. Siapa yang mampu memadamkan lahar itu, maka akan kunikahkan dengan Sekar. Syarat yang tidak masuk akal. Mana mungkin lahar ini bisa dipadamkan? Lahar ini api yang menyala-nyala. Api bisa dipadamkan dengan air. Wira kemudian mencari sumber air dalam jumlah besar. Hingga akhirnya dia melihat sungai Citarum. Sedangkan lahar Tangkuban Perahu berada di sebuah cekungan yang agak rendah. Dengan ilmu yang diperoleh dari Empu Wisesa, Wira meruntuhkan bukit di dekat sungai Citarum. Reruntuhan bukit itu membendung aliran sungai Citarum. Air yang meluap itu kemudian mengalir ke lahar panas yang menyala-nyala. Air sungai Citarum pun segera meluap dan masuk ke cekungan tempat lahar Gunung Tangkuban Perahu. Cekungan lahar panas yang menyala-nyala tersebut kini berubah menjadi danau yang sangat luas. Danau itu kemudian disebut dengan nama Danau Bendung karena berasal dari sungai Citarum yang dibendung.
Sesuai dengan janjinya, Empu Wisesa menikahkan Wira dengan Sekar. Perhelatan pernikahan digelar meriah dengan mengundang para penduduk di sekitarnya. Beberapa tahun kemudian, Danau Bendung airnya semakin surut dan mengering. Bekas danau luas yang mengering itu berubah menjadi lahan yang sangat subur. Wira dan Sekar pun pindah ke lahan yang subur itu. Mereka membuat ladang dan sawah dengan hasil yang melimpah. Bukan hanya Wira dan Sekar yang pindah ke lahan bekas lahar tersebut, warga lainnya banyak yang berdatangan. Mereka bercocok tanam dan mendapatkan hasil yang melimpah. Wira kemudian diangkat menjadi pemimpin dan daerah bekas Danau Bendung tersebut lama-kelamaan disebut dengan nama Bandung.